Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Kali ini kita akan membahas tentang hormon kelenjar pankreas. Nah, siapa sih yang nggak tahu pankreas? Jadi pankreas itu selain merupakan ya organ pencernaan ya, ternyata dia juga masuk ke dalam organ sistem endokrin. Jadi berarti pankreas itu seperti yang dibahas di awal, bahwasanya pankreas berarti bisa memainkan dua fungsi ya, baik endokrin maupun fungsi lain selain endokrin gitu seperti itu. Nah, secara umum overview nanti dari kelenjar pankreas ini akan diproduksi tiga jenis hormon ya, masing-masing dari komponen penyusun dari sel dari kelenjar pankreas sendiri. Nah, pankreas itu ada karena tadi menjalankan dua fungsi, eh, tidak hanya endokrin tapi juga pencernaan, maka nanti akan dibagi juga bagian, ada terdiri dari dua bagian, ada yang asini itu sebagai ductus ya atau jaringan, di mana dia itu nanti mengeluarkan hormon-hormon gastrointerstisial ke duodenum. Nah, untuk bab itu atau tentang itu kita tidak we don't talk it now ya, kita tidak bicarakan itu sekarang. Kemudian yang kedua adalah yang paling terkenal adalah sebuah daerah Langerhans ya, Pulau Langerhans. Jadi kalau ada pertanyaan eh, bagian pankreas mana yang memainkan fungsi endokrin, jawabannya adalah Langerhans gitu ya. Oke. Tapi nanti kita juga membahas hormon-hormonnya, sekresi, produksinya, kemudian mekanisme kerjanya, terutama yang dominan dua ya, ada insulin dan glukagon, itu bagaimana efeknya, kemudian bagaimana hubungan atau kaitannya glukagon dengan insulin itu sendiri, nanti kita bahas. Nah, ini seperti yang saya bilang ada dua bagian ya, ada asini dan juga bagian dari Pulau Langerhans. Di sini di gambar ini asini itu ini ya sama ya, pankreatik duct. Jadi ductus ya, sebagai saluran. Jadi dia itu asini itu bentuknya saluran, nanti mengeluarkan hormon gastrointerstisial atau hormon pencernaan ke duodenum. Tapi sekali lagi kita tidak bahas itu. Nah, ini yang kita bahas adalah bagian dari Pulau Langerhans ini. Nah, ini ada tiga macam sel yang dominan ya. Sel alfa produksi glukagon, kemudian sel beta nanti dia produksi dari insulin, sedangkan dari somatostatin itu diproduksi oleh sel beta. Kemudian ada dua sel lagi, ada sel F dan sel epsilon. Tapi kita nggak bahas itu ya. Nah, sel beta itu selain menghasilkan insulin, dia juga menghasilkan amilin atau hormon pencernaan, tapi jumlahnya dikit, lebih banyak dari banyakkan insulinnya. Kemudian tadi ada sel F itu memproduksi dari PP, polipeptida pankreas, sedangkan ada sel epsilon yang memproduksi grelin. Grelin itu yang tadi itu berhubungan dengan bab sebelumnya, kita membahas tentang paratiroid ya kalau nggak salah. Bukan, dari growth hormone ya. Jadi grelin itu juga menjadi salah satu faktor dari growth hormone, tadi sudah dibahas, bisa ditonton video sebelumnya ya. Tapi kita nggak bahas grelin atau hormon lapar ini. Jadi sekali lagi kita bahas tentang insulin, glukagon, dan sedikit tentang somatostatin. Kalau ditanya dari gambar ini saja sudah lihat ya, sudah kelihatan yang paling banyak apa. Ya jelas ya dari sel betanya ini. Jadi yang diproduksi paling banyak di endokrin pankreas itu adalah insulin. Seperti itu ya. Nah, ini adalah dari histologi. Ini tadi saya bilang ada sel FPP. Ini memproduksi polipeptida pankreas ya, yang berwarna hijau. Jumlahnya sangat sedikit. Nah, yang merah ini adalah pembuluh darahnya. Ini adalah Pulau Langerhans jika diperbesar ya. Sama saja ada kapilernya. Ini lebih bagus gambar ini. Nah, ini sel beta, sel alfa. Nah, sel alfa. Nah, ini ada sel asinus. Asinus ini kita nggak bahas ya. Nah, ini menghasilkan sebagai duktus atau jalur untuk mengeluarkan hormon gastrointerstisial atau pencernaan ke duodenum. Kita lagi nggak ada di bab pencernaan. Jadi yang kita bahas cuma ini alfa, beta, dan delta saja ya.
Ini yang delta sedikit ya, sedikit sekali. Yang paling banyak adalah beta, sel beta dari pankreas ya untuk produksi insulin. Kemudian ada yang kedua ada sel alfa yang agak minggir-minggir ini ya. Ini memproduksi dari glukagon. Oke, sip. Berikutnya ini adalah sintesisnya. Jadi struktur insulin itu terdiri dari rantai C, kemudian rantai A dan rantai B. Nah, rantai A dan rantai B ini diikat oleh sulfida. Jadi karena sulfidanya 2, jadi ini disulfida. Nah, nanti ini dibelah masuk ke granula sekretorik seperti ini. Ini terkait dengan sintesis ya. Ini terjadi di mana? Di sel beta ya. Ini semua ini terjadi di sel beta. Nah, polipeptida ini nanti terpisah dengan insulin ini sendiri. Nah, kemudian ada tahapnya, pertama adalah tahap translasi ya, translasi RNA. Dia itu terjadinya di ribosom hingga membentuk praproinsulin. Kemudian di retikulum endoplasma terbentuk 3 nih ya. Ini jadi sebelum ini sudah terjadi translasi RNA di ribosom membentuk praproinsulin. Sebelum ini sudah ada praproinsulin. Praproinsulin ini disekresikan di ribosom, jadi insulin membentuk praproinsulin. Habis itu ke proinsulin ini terjadinya di retikulum endoplasma, misah jadi rantai A, rantai B, dan juga rantai C. Kemudian di badan Golgi ya, di aparatus Golgi ini tadi terjadi di retikulum endoplasma, kemudian di badan Golgi terjadilah ini membentuk insulin, di mana rantai A dan rantai B ini ya dihubungkan oleh ikatan disulfida dan juga polipeptida C. Jadi ini sudah misah. Ini ke sini terjadi di badan Golgi. Di badan Golgi. Sedangkan yang ini terjadi di retikulum endoplasma. Sedangkan tahap ini sebelumnya terjadi di ribosom. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan, ribosom, retikulum endoplasma, dan juga badan Golgi. Nah, ini adalah reseptor ya. Jadi keunikan dari reseptor insulin itu dia ada 2, ada di bagian luar dan ada di ini di membran. Jadi insulin itu berikatan dengan alfa, reseptor alfa, habis itu mengkoneksikan ke sini dengan adanya tirosin kinase, kemudian nanti dia akan menyebabkan fosforilasi enzim. Nah, fosforilasi enzim yang terjadi setelah itu adalah ada sintesis lemak, ada mempengaruhi pertumbuhan, glukosa, dan sintesis protein. Sintesis itu berarti pembentukan ya dari glukosa ke glikogen seperti itu. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan respon letak reseptor, namanya reseptornya insulin ya. Glukosa itu letaknya berada di dalam sitoplasma ya, tidak di membran, dan dia tuh bisa berinteraksi ke sini dengan bantuan adanya GLUT4 ya. GLUT4 dengan bantuan dari enzim insulin, dari hormon insulin. Nah, ini di CES atau ekstraselular, cairan ekstraselular itu bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Inggrisnya ECF ya, sama aja ya, extracellular fluid. Ini dengan mekanisme tirosin kinase seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kontrol dari
sekresi insulin ya. Jadi apa sih perangsangnya? Jadi perangsangnya adalah peningkatan dari kadar glukosa pada darah. Kemudian peningkatan ini menyebabkan sel beta pankreas itu terstimulasi sehingga menghasilkan insulin. Kemudian peningkatan insulin ini akan mempercepat uptake of blood glucose, itu artinya adalah pengambilan glukosa darah ya. Jadi glukosa pada darah diserap kemana? Ke adiposa, jaringan adiposa maupun ke liver atau otot ya. Nah, di adiposa atau jaringan lemak itu glukosa dirubah menjadi trigliserida. Ini oleh mekanisme gluconeogenesis. Begitu juga ada dirubah menjadi glikogen ya. Di sini di hati glikogen hati, kalau di otot glikogen ini dengan proses glucogenesis ya, pembentukan. Jadi kalau yang di sini yang dihambat adalah lipolisis. Jadi insulin menghambat lipolisis karena lipolisis itu memecah trigliserida menjadi asam lemak. Tidak mungkin ya. Nah, karena uptake-nya jika sudah tinggi dan kadar glukosa pada darah sudah rendah, maka dia akan negatif feedback ke sel beta untuk stop, insulin sudah cukup. Nah, gitu ya. Nah, ternyata selain itu konsentrasi glukosa darah itu tidak sebagai kontrol utama, tapi ada kontrol sekunder. Ada 3 ya, ada hormon gastrointerstial, ini menghasilkan inkretin. Inkretin itu merupakan sebuah persinyalan ya, nanti akan kita bahas. Bentar saya kita review lagi. Kemudian ada stimulasi parasimpatis. Nah, stimulasi parasimpatis ini meningkatkan epinefrin. Sedangkan kalau yang parasimpatis ya, kalau parasimpatis itu menggunakan asetilkolin. Asetil-CoA ya, asetilkolin. Kemudian kalau yang simpatis itu dia dengan menurunkan CAMP ya. Kemudian ada konsentrasi asam amino. Nanti ada di slide, jadi tidak semua asam amino yang berperan dalam stimulasi dari sel beta. Ada isoleucin, leucin, valin, tirosin, dan fenilalanin. Apa? Isoleucin, leucin, isoleucin, leucin, valin, tirosin, fenilalanin. Jadi ada tirosin, isoleucin, valin, fenilalanin, dan satunya adalah leucin. Valin, leucin, isoleucin, tirosin, dan fenilalanin itu ya. Hanya asam amino itu saja. Nah, ini dengan mekanisme sama ya. Mekanismenya adalah dengan kontrol maju ya, umpan maju atau antisipatori pada asam amino ini. Jadi dia itu intinya merangsang sel beta itu secara langsung mensekresikan insulin. Jadi sel betanya yang mensekresikan insulin. Kalau parasimpatis ini dia merangsangnya dengan menggunakan asetilkolin. Sedangkan kalau hormon gastrointerstial ini contohnya adalah GIP dan GLP-1 ya. Glucose like peptide 1 ya, GLP-1 nanti dia mengeluarkan yang namanya persinyalan inkretin. Jadi inkretin itu kirim info gini, kirim informasi ke sel beta ini dengan mekanisme antisipatorik atau umpan balik maju ya. Jadi dia itu sudah memproduksi meningkatkan CAMP, meningkatkan pelepasan insulin sebelum adanya makanan yang masuk ya. Sebelum nutriennya diserap, jumlah glukosa dan asam amino sudah meningkat. Seperti itu dengan inkretin. Jadi kasarannya mengasih info bahwa hai sel beta, ini loh ada makanan, segera diserap untuk dan hasilkanlah buatlah insulin gitu. Itu adalah kasaran dari inkretin atau persinyalan yang memberitahu sel beta Langerhans untuk segera memproduksi insulin sebelum
makanan itu dicerna gitu ya. Jadi kan ini kan asupan makan itu masuk ke gastrointestinal dulu. Nah, di gastrointestinal itu sudah kan mengalami proses, mungkin selama waktu makanan itu mengalami pencernaan, itu inkretin sudah dikirimkan ke sel beta Langerhans, sehingga ini loh saya sedang mencerna makanan banyak glukosa dan buato insulin gitu ya. Kemudian insulin ini jelas menurunkan semua ya. Glukosa darah itu jelas diturunkan karena adanya ini selula uptake ini. Jadi glukosanya diambil dan otomatis kadar glukosa plasma, asam lemak, lemak dalam plasma dan asam amino itu berkurang. Nah, kemudian untuk simpanan bahan bakar baik itu dengan trigliserida maupun dengan keton ya itu meningkat. Nah, jadi disimpan, tentu penyerapannya juga meningkat seperti yang sudah dibilangkan tadi. Nah, ini saya ngambil dari beberapa buku. Intinya sama saja ya, ini adalah sekresi insulin. Jadi adalah eksitasi dan sekresi. Nah, semuanya. Jadi kenapa sih kok mengambil dari banyak sumber buku ya, maksudnya biar kita tahu gitu loh, kalau misalkan gambarnya diganti nggak bingung. Jadi glukosa itu pertama adalah masuk dengan GLUT2. Di semua gambar tulisannya sama, GLUT2. Ini dari Guyton yang ini dari Sherwood, ini dari saya lupa dari mana, ini dari Sherwood ya. Seperti itu. Nah, setelah masuk GLUT2 masuk, nah dia ini akan mengalami depolarisasi, membuat kanal katup K ya, semua kanal katup K ini sama ya. Dengan ATP ini depolarisasi dia. Katup K itu katup yang tidak berpintu atau bocor ya, katup bocor nyebutnya. Ada yang menyebut katup bocor. Nah ini loh, peka ATP sehingga dia itu nah ini pertama glukosa itu menghasilkan ATP. Kenapa kok harus ATP? Ini semua proses menghasilkan ATP ya. Ini ATP, ini ATP, ini ATP, ini juga ATP. Kenapa? Karena dia itu akan menutup nih. Ya, dari gambar yang ini close, jadi menutup kanal K yang bocor tadi. Nah, kadar kanal K yang keluar itu akhirnya berkurang dan terjadilah depolarisasi membran seperti ini ya. Ini depolarisasi terjadi kenapa? Karena kandungan K di sel meningkat karena yang keluar udah tertutup ya. Nah, ini jadi fungsi ATP di sini. Jadi kalau ada pertanyaan apa pengaruh ATP dalam sintesisnya, jadi ATP yang masuk dari glukosa itu akan menutup dari kanal K+ sehingga terjadilah depolarisasi. Apa toh depolarisasi itu? Yaitu meningkatnya kadar Ca pada sitoplasma dari sel beta ya. Nah, setelah itu dia akan membuka nih ya katup Ca. Nah, kenapa kok katup Ca dibuka? Karena katup Ca itu merupakan katup listrik berpintu. Jadi ibarat kunci gembok itu ada kuncinya. Nah, kunci dari Ca itu salah satunya adalah depolarisasi membran ini. Nah, kanal Ca yang masuk, nah ini akhirnya terjadilah Ca uptake ya, Ca masuk ke dalam, dan ini secara eksitosis mengeluarkan insulin. Sama ya, ini ya. Ca meningkat, lalu secara eksitosis insulin dikeluarkan. Ini juga sama, Ca di sini cyclic acid cycle CAMP dengan ini glukosa ya, sama ya, glukosa ini juga ketemu dari glukosa di sini. Nanti akan mengeluarkan insulin dengan eksositosis seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah effect of insulin on various tissues. Jadi efek insulin di berbagai jaringan. Seperti yang tadi sudah dibilang, ada adipose, liver, muscle.
diagramnya ini. Ini adipose, liver, dan muscle ya. Adipose, liver, dan muscle. Atau otot ya. Nah ini pada jaringan adiposa untuk meningkatkan pemasukan glukosa, lalu fatty acid sintesis ya, kemudian gliserol dari pembentukan sintesis gliserol. Nah kemudian yang dihambat adalah hormon dari lipase sensitif yang berperan dalam lipolisis nanti, yaitu dihambat. Kemudian kalium di adiposa uptake-nya, pemasukannya ditingkatkan. Nah, kemudian kalau di otot ya glukosanya dipakai, terus pembentukan glikogen itu ditingkatkan. Artinya glikogen itu glukosa pada darah dimasukkan di ruang jadi glikogen, entah itu sebagai energi maupun sebagai simpanan ya. Kemudian asam amino masuk. Kemudian ada yang diturunkan ya, yang dikurangi adalah katabolisme proteinnya. Jelas nggak mungkin, karena kalau protein di katabolisme ya kan simpanan protein dirubah menjadi glukosa kan nggak mungkin, karena insulin sendiri itu menurunkan glukosa pada plasma. Begitu juga gluconeogenesis dihambat. Kemudian pengambilan keton itu untuk cadangan energi otot rangka ya, otot ya otot rangka ya, muscle ya, ditingkatkan. Kemudian pemasukan kalk juga ditingkatkan. Nah kemudian liver, ketogenesis itu dikurangi ya. Kemudian yang ditingkatkan adalah protein sintesis dan lipid itu trigliserida itu jadi sebagai penyimpanan energi. Kemudian pengeluaran glukosa jelas dihambat ya. Kemudian justru yang ditingkatkan adalah glikolisis dan juga glikogen sintesis. Kemudian pada secara umum di seluruh target sel itu adalah dengan meningkatkan pertumbuhan. Nah ini adalah aksi. Jadi aksi insulin itu ada durasi waktu timingnya. Jadi ada yang cepat ya, langsung dan sesaat ya. Kemudian ada yang sedengan atau nggak terlalu cepat, nggak kelamaan juga, dan ada yang sangat lama. Nah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, efek jangka pendek atau yang instannya cepat adalah langsung meningkatkan penyerapan glukosa, asam amino, dan K+ ke yang insulin sensitif dependent. Maksudnya yang dependent insulin, contohnya kayak otak ya. Kenapa kok otak itu dependent insulin? Karena otak maupun nervous itu reseptornya adalah maksudnya yang non dependent insulin seperti itu. Mohon maaf kalau otak itu tidak non dependent insulin ya. Kenapa? Karena reseptornya itu GLUT1 dan GLUT3 itu letaknya sudah di membran, jadi nggak perlulah pakai insulin seperti pada GLUT4 yang ada di sel beta pankreas. Kemudian yang menengah adalah ya ini stimulasi dari pembentukan protein, itu inhibisi dari penguraian protein. Kemudian enzim glikolitik dan glikogen sintase itu ditingkatkan. Habis itu ini fosforilasi dan gluconeogenesis, enzim yang menyebabkan glikogen menjadi glukosa maupun merubah simpanan dari fosforilasinya itu akan dikurangi. Kemudian yang lama tapi kita nggak bahas, yaitu peningkatan mRNA dari lipogenik ke enzim lain. Ini adalah aksi ya. Apa yang dilakukan insulin pada pembuluh darah? Yang jelas sudah berkali-kali saya ulang. Yang pertama adalah yang paling utama ya adalah meningkatkan pengambilan glukosa ke sel. Kemudian meningkatkan glikogen, menurut yang glikogenolisis, penguraian glikogen menjadi glukosa nggak mungkin, harus dihambat. Begitu juga gluconeogenesis, pokoknya membentuk glukosa itu dihambat ya. Kemudian meningkatkan pembentukan protein sintesis yang anabolisme ya,
Kemudian fat deposition artinya penyimpanan lemak ya. Kemudian lipolisisnya nggak mungkin. Nah, fat deposition itu terkait dengan trigliserida tadi, cadangan lemak. Kemudian kalau mengurangi lipolisis nggak mungkin. Kenapa? Karena lipolisis itu menguraikan trigliserida menjadi glukosa. Nah, kemudian itu terhadap metaboliknya ya. Kemudian kalau pada darah, blood level atau tekanan darah itu jelas mengurangi glukosa darah ya. Jelas mengurangi asam amino darah, mengurangi fatty acidnya darah, kemudian mengurangi keto asid dari darah, dan juga mengurangi kandungan K plus kalium pada darah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan glukosa darah. Jadi yang warna kuning ini dikendalikan oleh hormon ya. Nah, dalam hal ini adalah insulin ya, insulin sendiri. Jadi meningkatkan glukosa darah ini berarti oleh itu nanti oleh glukagon ya. Jadi gluconeogenesis yang tadi oleh insulin dihambat, maka oleh glukagon malah justru diaktifasi. Kemudian glikogenolosisnya itu di hati itu ini yang bekerja adalah glukagon, tapi yang ini adalah insulin. Insulin itu ya uptake glucose to the blood to the cell ya, habis itu menghasilkan energi dan juga di saving ya, baik sebagai trigliserida itu seperti yang saya bilang tadi, dan juga ada glikogen. Kemudian yang meningkatkan glukosa darah dia penyerapan glukosa dari saluran cerna. Kemudian kalau yang menurunkan adalah disekresikan ke urin ya. Ini hanya saat abnormal saja. Karena jangan sampai ada glukosa yang mengandung di urin ya. Karena kalau sampai itu terjadi maka bisa diduga itu merupakan DM baik yang TP1 maupun TP2. Jadi kalau gitu ini bisa saya silang, ini kalau bisa kita jangan sampai mengalami ini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Tidak lama-lama. Nah, ini tadi sudah saya bilang ya bahwasanya GLUT itu banyak. Nah, di otak bukan di brain ya. Brain itu GLUT1 dan 3, sedangkan GLUT2 ini khusus pada di sel beta. Kemudian yang GLUT4 ini merupakan skeletal seperti yang kita bahas tadi. Ini sensitif dengan glukosa. Sedangkan kalau yang GLUT1 dan GLUT3 ini tetap benar-benar membutuhkan glukosa, tapi dia itu tidak dependen pada insulin. Kenapa? Karena reseptor GLUT1 dan GLUT3 itu letaknya sudah di membran selnya. Sedangkan kalau di GLUT2 kan letaknya itu di sitoplasma dari sel beta. Makanya dia itu membutuhkan insulin untuk membantu memasukkan glukosa, uptake glukosanya ke dalam selnya itu sendiri. Nah, ini adalah jika terjadi defisiensi dari insulin ya, akan mengakibatkan pertama adalah penurunan pengambilan glukosa ya, sehingga hiperglikemia. Jadi di darah itu banyak kandungan glukosanya, kemudian glysuria, osmotic diuresis ini terkait dengan mekanisme itu. Nanti yang terjadi saat hiperglikemia. Jadi ini turunannya aja. Kemudian meningkatkan katabolisme protein ya, karena insulin itu ini maksudnya ada glukagon excess, artinya ada juga peningkatan glukagon, di mana peningkatan glukagon itulah yang menyebabkan adanya peningkatan dari katabolisme protein. Sehingga apa? Sehingga plasma asam amino itu dirubah menjadi glukosa juga, dan ini memperparah dari adanya hiperglikemia. Kemudian meningkatkan lipolisis ya. Fatty acid maksudnya trigliserida itu ketogenesis, maksudnya banyak sekali
kandungan keton pada darah sehingga ketonemia nanti ini akan memperparah ya setelah di hiperglikemia diperparah dengan ini akan terjadi dehidrasi, asidosis lalu bisa menyebabkan koma dan kematian. Kemudian ini adalah dari kandungan insulin ya, kalau misalkan sangat rendah ini menyebabkan permanen brain damage, bisa menyebabkan kematian seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, nanti untuk detailnya dari definisi insulin ini nanti akan dijelaskan di tabel berikutnya, ada yang lebih lengkap ya. Nah ini adalah faktor affecting apa-apa yang mendorong dan menginhibisi dari sekresi insulin. Dan ini saya ambil dari beberapa buku dan intinya sama aja ya. Jadi stimulatornya ya glukosa darah. Habis itu asam lemak bebas. Nah, ini ada leusin, arigin yang tadi saya sebutkan kan ya, ada isolusin, leusin, tirosin, fenilalanin. Nah, itu hanya beberapa itu saja. Kemudian ada hormon gastro interstensial ya. Contohnya ini yang sudah saya sebutkan tadi, ada GIP, GLP-1. Nah, nanti GLP-1 itu ada kaitannya dengan penyembuhan dari diabetes mellitus khususnya yang tipe 2. Kenapa? Karena dia itu dalam terapinya tuh memang bagus, tapi saya hanya sekedar tahu itu saja ya. Mungkin nanti kalau sudah belajar lebih lanjut, intinya tapi ada satu kekurangan bahwasanya GLP-1 itu mahal ya, mahal. Ada mahal tapi memang kerjanya bagus, tapi ada juga hormon yang lain yang bisa membantu diabetes itu ya. Ada obat sulfonylureas, kemudian ada injeksi dari suntik insulin ya, itu yang murah ya, yang maksudnya lebih tidak semahal dari GLP-1 ya pengobatannya. Kemudian ada juga glukagon atau hormon pertumbuhan. Nah, banyak ya, ada beta ketoasid merupakan rangsangan dari beta aldrigenik yang merupakan dia itu jadi reseptor yang berperan dalam sel beta dari pankreas ya yang menghasilkan insulin. Kemudian sama ya, ada sulfonilurea, obat-obatan sulfonilurea. Ini di buku ini sulfonilureas, ini sulfonilurea. Jadi ini adalah sulfonilurea drugs. Sebenarnya sama saja. Kemudian yang menurunkan adalah ada somatostatin, kemudian depresi dari K+, ada ya diaksoside juga ya. Ternyata diaksoside ini juga menginhibisi dari adanya sekresi insulin. Diaksoside berarti semacam obat ya. Waduh, ini selain angkatan ya, ini juga obat ya ternyata. Nah, jadi penurunan ada puasa, lalu starvation, kelaparan juga bisa, exercise. Puasa itu mekanisme terkait yang dilakukan saat puasa itu dia nanti yang pertama yang dilakukan adalah dengan otak itu menggunakan sumber keton. Kenapa? Karena bagian-bagian yang benar-benar pakai glukosa, sedangkan yang enggak, yang maksudnya bisa dengan tidak menggunakan glukosa ya dia memaksimalkan yang dia bisa itu ya. Itu jadi faktor yang affecting sekresi insulin. Nah, ini yang saya janjikan ini merupakan bentuk lengkap dari ini ya. Ini mungkin secara simpel ya. Kemudian kalau di sini itu lebih ke terperinci. Nah, jadi apa saja sih dampak atau akibat dari defisiensi insulin? Yang pertama jelas pengeluaran glukosa oleh hati itu meningkat. Kemudian uptake glucose to the cell menurun. Jadi apa yang terjadi? Ya ini adalah hiperglikemia.
Nah, hiperglikemia itu menyebabkan glukosuria, kemudian ada diuresis osmotik. Selain itu, defisiensi glukosa pada sel menyebabkan polifagia. Polifagia itu merupakan nafsu makan yang sangat tinggi, jadi bawaannya pengen makan terus. Kemudian dari glukosuria tadi ada diuresis osmotik, lalu ada poliuria dan menyebabkan dehidrasi, sehingga ada kondisi polidipsia atau haus berlebihan. Poliuria itu ada keinginan buang kencing ya, terus-menerus, dehidrasi. Ya, jadi karena dia tuh diuresis osmotik itu tadi yang terjadi adalah di sini. Nah, ini difiltrasi glukosa sudah masuk ke filtrasi ginjal itu diuresis osmotik, sehingga poliurea atau keinginan buang air kecil terus menyebabkan dehidrasi atau kandungan cairan di sel berkurang, sehingga merangsang adanya polipsidia. Polipsidia itu haus yang berlebihan, kemudian karena volumenya sedikit maka sel itu menciut dan volume darahnya menurun. Ini bisa ke gagal ginjal, ya. Jadi sirkulasi perifer, maksudnya sirkulasi yang di tepi. Nanti kita bahas lagi di bab sirkulasi. Kemudian menyebabkan gagal ginjal dan penurunan aliran darah ke otak. Kemudian selain itu defisiensi insulin harusnya adalah menghambat lipolisis, tapi lipolisisnya ditingkatkan sehingga asam lemak di darah ini jadi berlebih gitu ya, sehingga menyebabkan ketosis atau pelepasan keton yang berlebihan, sehingga terjadilah asidosis metabolik. Asidosis metabolik itu adalah kadar asam tumbuh ya. Ini juga terkait dengan gangguan yang kemarin ya, kemarin sore. Kaitannya dengan medula adrenal yang bisa menyebabkan asidosis. Nanti dibuka lagi asidosis metabolik, keadaan terlalu asam sehingga peningkatan ventilasi menyebabkan koma diabetes. Nah, ini peningkatan ventilasi ini biasanya itu ventilasi kan pernafasan toh, berarti orang yang menderita ini nafasnya itu baunya bahkan ada yang bilang di sebuah buku itu baunya seperti minuman keras gitu ya. Kemudian penyerapan asam amino sebagaimana penyerapan glukos uptake dan juga dari lemak berkurang. Sama ya, lipolisis ini sebenarnya sama, penguraian ini lipolisis, penguraian protein dan glukosa oleh hati ini sama, intinya dia itu menambah dari glukosa pada otot, sehingga terjadilah penciutan otot, penurunan berat badan ya. Jadi orang yang terkena diabetes itu mesti BB, berat badannya turun ya. Kemudian asam amino pada darah meningkat ya, karena penyerapannya berkurang tapi penguraiannya bertambah terus sehingga gluconeolysis. Jadi asam amino tuh jadi glukosa. Nah, glukosa ini memperparah hiperglikemi seperti itu ya. Ini sudah efek akut diabetes mellitus seperti itu. Oke, kita ke hormon. Selanjutnya adalah glukagon. Jadi glukagon itu partner atau dihasilkan oleh sel alfa ya, sel alfa dari pankreas ya, itu menghasilkan yang namanya glukagon. Nah, itu yang menstimulasi adalah saat kondisi balikannya ya, pasca absorptif. Nah, ini. Jadi yang pasca absorptif itu apa? Adalah dalam keadaan lapar atau puasa ya. Sedangkan kalau absorptif ini yang berperan adalah insulin atau dalam keadaan kenyang ya. Yang intinya adalah logikanya banyak kandungan makanan di dalamnya. Nah, kemudian inhibitoring ada insulin. Ya jelas, dia menghambat. Kan buat apa kalau misalkan kandungannya sudah banyak seperti itu ya, fasting. Di situ efeknya adalah meningkatkan glikogenolisis, berarti artinya penguraian glikogen menjadi glukosa, termasuk juga gluconeogenesis dan juga lipolisis. Jadi lipolisis itu fatty acid atau berupa trigliserida, simpanan lemak itu dikeluarkan ya menuju darah, kemudian ketoasid formation seperti itu, meningkatkan ketoasid formasinya pada lemaknya, meningkatkan pada karbohidrat jelas pelepasan glukosa oleh hati ya. Pada
pada glukosa yaitu glukogenolysis itu, kemudian pada protein itu menghambat sintesis protein. Jadi sintesis proteinnya dihambat justru pada penguraian protein didorong ya, katabolismenya didorong. Tapi kalau protein tidak banyak ya dampaknya. Kemudian kalau asam lemak itu kadar asam lemak dan ketonnya tadi seperti yang di gangguan itu ditingkatkan. Kemudian ketika kadar asam amino naik maka glukosa darahnya juga ikut naik ya. Ini secara singkatnya ada keadaan pasca absorptif atau keadaan lapar atau fasting ya, starvation atau kelaparan atau fasting atau puasa itu bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah faktor yang affecting atau sama ya mempengaruhi dari sekresi glukagon. Tadi stimulatornya ada asam amino, nah itu alanin, serin, gliserin, anthranin, CGK, gastrin, gastroenteron, kemudian ada juga karena olahraga, karena infeksi, ya. Yang stimulasi affecting dari glucagon secretion. Nah ini jika kita duel, maksudnya kita bandingkan ya bagaimana kerja dari glucagon dibandingkan dengan insulin. Jadi ketika glukosa darah meningkat maka insulin ya yang berperan di sini. Tapi kalau kadar glukosa darah menurun maka yang lebih dominan adalah glucagon dan insulin ini inhibitoring ya di sini sehingga kadar glukosa ke normal. Kalau meningkat ke normal kalau kondisi kekurangan ya meningkat ke normal, kemudian kalau ke berlebihan maka dengan adanya insulin maka glukosanya turun. Ini berlebihan maksudnya kalau terlalu tinggi seperti itu ya. Ini adalah efek ya. Jika konsentrasi meningkat asam amino ini sama-sama menstimulasi ini terbentuk ya. Kemudian ini mendorong asimilasi asam amino oleh sel. Nah ini dengan adanya ini khusus pada kondisi makanan tinggi protein. Jadi seimbang ya makanan dengan tinggi protein. Di sisi lain dia itu meningkatkan insulin dan tapi juga meningkatkan glukagon sehingga glukosa oleh hati meningkat. Nah ini efek saling meniadakan itu saling melengkapi ya, kayak dua orang yang saling melengkapi gitu ya. Jadi intinya kalau dengan insulin meningkat maka terjadi hipoglikemia karena ada konsentrasi asam amino darah yang tinggi. Kemudian di sisi lain dari sel alfanya glukagonnya memproduksi glukagon sehingga pengeluaran glukosa itu terjadi untuk menutupi kekurangan tadi. Jadi makanya ada diet dari DM itu menggunakan protein ya karena mekanisme ini saling meniadakan ini. Jadi glukosa darah ini tetap normal seperti itu. Ini adalah hormon somatostatin, ini dihasilkan khusus di sel delta. Jadi ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar gula CC. Apa yang menyebabkan dia bekerja itu adalah naiknya yang merangsang adalah naiknya glukosa darah, asam amino dan asam lemak, sehingga hormon efeknya itu inhibitoring dengan cara apa? Kerjanya itu di pulau di Langerhans secara lokal untuk menurunkan sekresi insulin dan glukagon, lalu menurunkan motilitas. Motilitas itu tujuannya agar makanan itu bisa bertahan lebih lama gitu ya di situ. Jadi tidak cepat-cepat diserap gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi sekresi dan absorpsi dalam saluran cerna seperti itu. Kalau diulang, somatostatin itu menghambat ya. Kenapa? Karena jika kondisi yang bisa menyebabkan dia tersekresi kan, yang pertama adalah karena naiknya kadar glukosa, kadar asam amino dan asam lemak. Caranya dengan apa? Dengan bekerja di pulau Langerhans sendiri dengan menginhibitor, menghambat dari sekresi insulin dan glukagon, kemudian mengurangi motilitas dari lambung. Intinya adalah makanan itu dijaga lebih lama agar tidak cepat-cepat diserap. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mengurangi sekresi dan absorpsi pada saluran cerna.
Ini segitiga bermuda, maksudnya segitiga organization atau pancreas is like. Jadi dari gambar itu saya bacakan dulu ya. Somatostatin itu menginhibisi dari insulin, glukagon, dan PP. PP ini dari sel F ya. Insulin menghambat dari sekresi glukagon. Jadi yang titik-titik ini merupakan menghambat. Ya, jadi somatostatin itu bisa menghambat insulin dan glukagon, dan memang ini fungsinya. Kemudian insulin tadi menghambat glukagon karena dalam kaitan pekerjaannya insulin itu menyerap glukosa, maksudnya glukosanya udah banyak nih, jadi nggak usah ditambahi gitu ya sarannya. Tapi eh, glukagon ini malah bisa meningkatkan somatostatin. Ini kaitannya apa? Glukagon itu meningkatkan somatostatin saat terjadi kekurangan, sehingga somatostatin ini bisa menghambat insulin. Glukagon juga bisa meningkatkan insulin saat saat kelainan ya, kondisi mungkin ya, tapi kurang tahu. Jadi saat glukagon kan menghasilkan glukosa. Nah, setelah glukosanya mungkin kalau sudah berlebihan, nah dia akan menstimulasi dari insulin seperti itu. Saya cek sebentar apakah ada yang terlewat. Oh iya, saya lupa. Jadi tadi ada obat sulfonylurea. Nah, sulfonylurea itu yang menghambat, yang menstimulasi. Jadi dia itu dengan apa? Dengan cara membantu penutupan dari kanal K+ yang bocor tadi pada proses ini. Nah, ini oleh obat sulfonylurea dibantu menghambat sehingga lebih cepat terjadi depolarisasi, sehingga lebih banyak insulin yang dihasilkan. Mungkin demikian yang bisa materi pada hari ini. Oh iya, lupa. Jadi sebelum kita akhiri ada latihan soal. Yang pertama adalah definisikan glikogenesis. Glikogenesis ini sudah ya, sudah tahu ya. Oke. Efek metabolis insulin dan glukagon tadi. Insulin itu meningkatkan mengurangi kadar glukosa darah dengan cara apa? Dia meningkatkan uptake, yang paling utama uptake, kemudian glikogenesis ya, pembentukan glikogen ditingkatkan, kemudian penyerapan lemak ditingkatkan, kemudian apa yang diinhibisi adalah gluconeogenesis dan glikogenolisis ya. Jadi nggak mungkin ini. Nah, kemudian glukagon itu dia tuh meningkatkan glukosa darah ketika kadar glukosa darah itu menurun. Dengan cara apa? Dengan cara simpanan hati di gluconeogenesis ditingkatkan, terus glucogenolisis ditingkatkan, kemudian yang dikurangi adalah glucogenesisnya ya, pembentukan glikogenesisnya dikurangi. Kemudian efek peningkatan glukosa berdarah pada sel B dan sel A pankreas. Jadi efeknya peningkatannya berbeda ya. Kalau peningkatan pada peningkatan glukosa darah itu yang bekerja adalah sel beta ya, karena sel itu memproduksi dari insulin. Sedangkan kalau sel alfa itu efek peningkatan dengan adanya peningkatan glukosa, maka kerja dari sel alfa menurun. Kenapa? Karena sel alfa itu memproduksi glukagon. Jadi yang meningkat adalah insulin, sehingga glukosa darah bisa segera diserap. Oke. For all questions like the single best, what is the following incorrect ya. Jadi yang A benar ya, sel beta. Sel delta itu somatostatin benar, A glukagon, kemudian F sel. Nah ini salah ya. Sel F itu polipeptida ya, bukan gastrin. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Yang tidak benar. Which of the following are incorrectly paired? Tadi insulin itu meningkatkan sintesis protein. Benar ya, jadi benar. Kemudian glukagon itu meningkatkan gluconeogenesis. Iya betul, karena gluconeogenesis kan membentuk glukosa ya dari membentuk glikogen dari non glukosa. Mungkin epinefrin itu, sebentar saya cari.
Epinefrin itu dia itu menghambat sekresi insulin. Nah, insulin itu ya betul ya, karena epinefrin itu meningkatkan yang ini glycogenesis. Ya ini bentar. Epinefrin itu menghambat. Jadi intinya menghambat adalah dia kayaknya lebih cenderung ke A ya. Kurang tahu. Mungkin lanjut quiz. Ini kurang tahu ya. So, nomor 5 saja. Insulin meningkatkan glukosa ke kemana? Kalau ke renal nggak mungkin ya. Itu nanti. Neuron tidak ya. Ini jelas. Yang ini salah ya. Karena renal nggak mungkin. Kemudian neuron ini enggak ya, nggak mungkin. Kemudian sel mukosa dari kemungkinan kalau tidak ini ya ini percaya. Kemudian yang keenam, glukagon meningkatkan glycogenesis di liver. Tapi ACTH tidak bisa, kenapa? Karena ya mungkin terkait dengan reseptornya ya. Ini juga saya kurang tahu, mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lain. Demikian, terima kasih. Kalau ada salah lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.